Halo anak-anak, hari ini Lauseng Afung akan menemani anak-anak. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat semua? Wah, sudah lama loh tidak ketemu anak-anak. Lause kangen sekali sama anak-anak. Lause harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik. Khususnya hari ini, kita mau ngikuti sekolah minggu online. Lause harap anak-anak semua sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita mengikuti sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Lause yang akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami ingin menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing kami supaya kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu. Kami serahkan waktu sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Nah anak-anak sudah siap? Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Ayo anak-anak. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memutuskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memutuskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memutuskan, Dia Raja Anak-anak, pujian ini bagus ya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Ia Tuhan yang berkuasa. Karena itu, kita tidak perlu takut anak-anak. Asal ada Tuhan bersama kita, Tuhan pasti menolong kita. Nah, Lause mau tanya anak-anak, minggu kemarin kita baru merayakan apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar. Kita merayakan Paskah. Pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di salib. Tapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit. Wah, hebat ya Tuhan Yesus kita. Lalu sekarang bagaimana dengan para murid dan orang-orang pada waktu itu? Ternyata mereka masih bingung dan mereka tidak percaya loh. Kok bisa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Yuk kita lihat cerita selanjutnya.
Pada sore hari minggu pertama Paskah, 2 orang laki-laki berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka juga pengikut Tuhan Yesus yang tinggal di Emmaus, dan mereka sedang dalam perjalanan pulang. Seorang bernama Kleopas, tapi tidak tahu nama seorang temannya yang lain. Sementara berjalan, mereka membicarakan apa yang telah terjadi di Yerusalem. Hati mereka sedih sekali karena 3 hari yang lalu Tuhan Yesus disalibkan. Seorang di antara mereka berkata kepada kawannya, "Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara mengerikan seperti itu? Padahal kita menyangka Dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi." "Benar," sahut yang seorang. "Aku pikir Yesus akan menjadi raja, tetapi sekarang Dia sudah mati." Mereka terus berjalan, tetapi hati mereka merasa sedih. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tiba-tiba seorang pria yang tidak mereka kenal berjalan mendekati mereka. Ia menyapa mereka, "Hai sobat, tunggu. Aku ingin berjalan bersama kalian." "Oh, kami mau ke Emmaus," jawab Kleopas. "Kalau Anda juga mau ke sana, mari kita jalan bersama-sama." Kleopas dan temannya sama sekali tidak sadar bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. "Apa yang sedang kalian bicarakan tadi?" Tuhan Yesus bertanya. "Oh, rupanya Anda orang asing di sini sehingga tidak tahu apa yang telah terjadi di Yerusalem 3 hari yang lalu." "Peristiwa apa tuh?" tanya Tuhan Yesus lagi. "Ceritakanlah." Lalu Kleopas menceritakan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ia disalibkan, dikuburkan 3 hari yang lalu. Kemudian tadi pagi ada beberapa wanita yang melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Kleopas dan temannya merasa bingung dengan kejadian ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai, mengapa hati kalian begitu bebal? Mengapa kalian tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi?" Mereka menubuat bahwa Mesias harus mengalami semua penderitaan ini dan kemudian kembali pada Bapanya di surga. Kleopas dan temannya berjalan dengan berdiam diri mendengarkan semua yang Tuhan Yesus jelaskan. Hati mereka terhibur mendengar perkataan orang ini, tetapi mereka belum mengenalnya. Akhirnya sampailah mereka di Emmaus. Hari sudah hampir malam. Sepertinya Tuhan Yesus akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi Kleopas dan temannya mendesaknya untuk singgah. "Tinggallah bersama kami, karena hari sudah hampir malam dan matahari sudah hampir terbenam." Tuhan Yesus masuk ke rumah bersama mereka. Kleopas menyediakan roti dan minuman. Mereka duduk di meja makan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memberkati roti itu. Ia memecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Pada saat itulah tiba-tiba Kleopas dan temannya sadar bahwa orang yang di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Tetapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Tuhan Yesus lenyap meninggalkan mereka. Awalnya Kleopas dan temannya merasa takjub dan heran. Tetapi kemudian mereka bersukacita melihat Tuhan Yesus yang sudah benar-benar bangkit. Mereka kemudian pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain di Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, mereka segera menuju sebuah rumah tempat para murid berkumpul. Dengan semangat, Kleopas dan temannya menceritakan kalau mereka baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus memecahkan roti di rumah mereka. Sekarang mereka semua menjadi bersemangat dan gembira karena Tuhan Yesus benar-benar telah hidup seperti yang diceritakan para wanita yang mengunjungi kubur Yesus. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi diam. Tuhan Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka. Ia melewati pintu yang tertutup.
damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus. Anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk tanpa mengetuk pintu dan melalui pintu ya? Apakah itu benar Tuhan Yesus atau hantu? Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan para murid. Mengapa kamu terkejut? Aku bukan hantu. Aku adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Lihatlah tanganku dan kakiku. Yesus menunjukkan tangannya dan kaki. Ada bekas luka di mana prajurit pernah memakunya di kayu salib. Sekarang murid-murid menjadi yakin. Mereka kemudian makan bersama dan Tuhan Yesus menceritakan kembali mengapa ia harus mati dan bangkit. Yaitu agar dosa semua umat manusia dapat diampuni. Semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Untuk itu, para murid harus memberitahukan hal ini kepada semua bangsa. Mereka harus menjadi saksinya. Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem dan menunggu hingga Roh Kudus turun dari surga. Dia akan menguatkan dan menolong para murid untuk menjadi saksinya. Nah, anak-anak, luar biasa kan ceritanya? Tetapi ini bukan cerita dongeng atau khayalan loh. Ini adalah kisah nyata. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Banyak orang melihat Tuhan Yesus secara langsung pada waktu itu. Awalnya para murid dan orang banyak sedih karena Tuhan Yesus mati. Mereka kehilangan sosok Tuhan Yesus yang baik, bijaksana, mengasihi orang lemah, menyembuhkan, memberi makan, dan mengampuni orang yang bersalah. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga, ia sudah bangkit dan senantiasa menyertai hidup para muridnya dan kita semua sampai hari ini. Nah anak-anak, sekarang Lause mau mengajak anak-anak semua untuk melihat sebuah video animasi. Di sebuah desa, tinggallah seorang bapak yang percaya Tuhan, rajin beribadah dan melayani Tuhan. Bapak ini bernama Iman. Suatu kali di desa Bapak Iman terjadi banjir. Semua warga diminta mengungsi. Tetapi tinggal Bapak Iman ini saja yang masih tinggal di desa itu. Bapak Iman bersikeras tidak mau pergi karena ia yakin bahwa Tuhan Yesus sendiri pasti akan menolongnya. Bapak Iman ini masih tinggal di rumah dan berdoa supaya Tuhan Yesus sendiri yang datang menolongnya. Tak lama kemudian datanglah Pak RT dan tim SAR dengan perahu karet karena banjir sudah setinggi leher orang dewasa. Pak RT berteriak, "Ayo kita mengungsi Pak Iman, banjir makin meninggi." "Tidak Pak, saya pengen ketemu Tuhan Yesus sendiri yang datang menolong saya," jawab Pak Iman. Banjir makin meninggi dan hampir mencapai atap rumah. Bapak Iman naik ke genteng rumahnya dan berpikir Tuhan Yesus pasti akan datang menolongnya. Tak lama kemudian tim SAR datang lagi menggunakan speedboat mendatangi Bapak Iman dan mengajaknya untuk pergi. "Ayo Pak, mari ikut kami, banjir semakin meninggi." "Tidak, saya percaya Tuhan Yesus akan datang menolong dan menyelamatkan saya." Beberapa waktu kemudian, karena banjir makin meninggi, tim SAR datang menggunakan helikopter. "Pak, ayo ikut bersama kami naik helikopter ini." Pak Iman tetap bertahan. "Tidak, kalian pergi saja, saya mau menunggu Tuhan Yesus menolong saya." Akhirnya banjir semakin meninggi menutupi atap rumah dan Bapak Iman mati tenggelam. Lalu malaikat Tuhan membawa Bapak Iman menghadap Tuhan Yesus. Dan berkatalah Bapak Iman itu kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan Yesus, mengapa Engkau tidak menolong saya pada waktu bencana banjir itu?" Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Hai anakku, sesungguhnya ada waktu kejadian itu, aku sudah 3 kali menampakkan diri kepadamu. Pertama, aku menampakkan diriku lewat Pak RT dan tim SAR dengan perahu karet. Yang kedua, aku menampakkan diri lewat tim SAR dengan speedboat.
Dan yang ketiga, aku menampakkan diriku lewat tim SAR dengan helikopter. Tetapi karena kekerasan hati, kamu tidak dapat melihat pertolonganku. Mendengar hal itu, sedihlah hati Pak Iman karena ia telah mengabaikan pertolongan Tuhan. Nah anak-anak, kisah dari Pak Iman itu kita telah melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu menyertai hidup kita. Ia selalu berada bersama kita dan menyediakan pertolongan ketika kita membutuhkan. Pertolongan Tuhan bisa melalui orang-orang di sekitar kita atau hal-hal lain di sekitar kita. Karena itu, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Juga ingat untuk mencari Tuhan lewat doa dan belajar firman Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Nah anak-anak, ayat hafalan hari ini kita ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah anak-anak, kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya ya, yang kita ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami mengikuti sekolah minggu online ini. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti dan kami pahami. Dan kami juga mengingat juga di masa pandemi yang belum tuntas ini, kami juga tahu Tuhan begitu baik dan mengasihi kami, melindungi kami, sehingga kami dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami juga rindu biarlah teman-teman kami yang lain juga mengalami hal yang sama. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.